Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi taala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qulubin la yakhsha' wa min nufusin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan hidup dan kehidupan kepada kita hingga sampai di pagi ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Insya Allah, bagi yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah memulihkan kesehatannya. Bagi yang sedang tidak sehat, saya kemarin ketemu dengan salah seorang jamaah muhajirin. Mudah-mudahan khususnya beliau dan siapapun saudara kita yang tengah sakit, sengaja Allah segera berikan kesembuhan. Salawat dan salam kita sanjungkan kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian ini dengan memasuki materi bagian kedua dari doa setelah tasawuf akhir sebelum salam. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyampaikan sebuah doa dalam hadisnya, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku, ma qaddamtu, apapun dosa yang telah lewat, wa ma akhartu, maupun yang saya akhirkan, wa ma asrartu, baik yang saya sembunyikan, wa ma a'lantu, maupun yang saya tampakkan, wa ma asraftu, baik yang berlebihan padanya, wa ma anta a'lamu bihi minni, serta apapun yang engkau telah mengetahuinya daripadaku, antal muqaddim wa antal muakhir, engkau yang maha mendahulukan dan mengakhirkan, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Terjemah harfiahnya seperti itu lebih kurang. Sahabiyul hadis, periwayat hadis ini adalah
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajha. Dalam hal ini aqulu hadza aidan li ta'limil ummah. Menurut pensyarah atau penjelas kitab ini, beliau berpendapat bahwa hadis ini li ta'limil ummah adalah hadis yang memberi pengajaran kepada umat. Wali ta'zimillahi subhanahu wa ta'ala. Di samping itu juga hadis yang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Haitsu lam yaqta'u su'alihi minhu. Karena Allah lah, atau karena dia Allah lam yaqta' su'alihi minhu. Allah tidak akan pernah memutus permohonan dari seorang hamba. Siapapun yang mau berinteraksi dengan Allah, Allah pasti meladeninya. Lebih kurang pemahamannya seperti itu. Jangan sampai ibarat pemahaman seorang tukang cukur. Ada kan cerita tukang cukur yang ketika mencukur seseorang, dia ngomong dengan yang sedang dicukur. Di antara obrolannya bahwa aku, kata tukang cukur, aku tidak percaya dengan adanya Allah. Lah, kok macam itu? Buktinya mana Allah? Dan seterusnya panjang kali lebar. Sudah selesai dicukur, kemudian orang yang bercukur tadi sepulang di perjalanan sebelum sampai ke tempat atau ke rumahnya, ketemu wong gila, gondrong. Ditangkapnya sama dia, diparainya, dibawalah kepada tukang cukur. Kate di sini, kate tukang cukur, di depan tukang cukur itu. Ya, kate maksudnya itu di depan pangkasnya, tempat pangkasnya. Tiba-tiba keluar tukang cukur, tukang cukur. Ngapa bapak ngomong itu? Kalau ada tukang cukur di muka bumi ini, ngapa manusia ini gondrong? Lah, karena dia udah datang sama aku, uji tukang cukur. Nah itulah yang kau ngomong ke tadi. Apa kau nganggap dekati Allah? Karena kau udah pernah datang dengan Allah. Jadi dalam hal ini, Allah itu memberi kepada orang yang minta. Meskipun dengan kasih sayangnya, dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya, dengan Ar-Rahmannya Allah udah pandang bulu ngasih. Tetapi dalam hal kasih sayangnya, Ar-Rahimnya, Allah pinta. Oleh sebab itulah hadis ini salah satunya melalui doa ini. Sekali lagi pensyarah menjelaskan karena Allah tidak pernah memutus permohonan dari seorang hamba. Maksudnya selama seorang hamba itu mau meminta, pasti Allah berikan. Selama seorang hamba mengadu, pasti Allah jawab aduannya. Ud'uni astajib lakum. Kemudian hadirin rahimakumullah, qauluhu ma qaddamtu minadz-dzunubi. Yang dimaksud ma qaddamtu pada doa itu, ya Allah ampunilah ma qaddamtu, ma di situ berarti adz-dzunub, dosa-dosa yang telah dilakukan. Dalam bahasa lain, kita memohon kepada Allah supaya mengampuni apapun dosa yang sudah kita lakukan sepanjang hidup kita. Wama akhartu, dan kalimat wama akhartu yakni minat ta'ati. Adapun yang dimaksud dengan wama akhartu adalah Allah dipinta oleh kita supaya mengampuni, memaklumi, memaafkan kita ketika suka mengakhir-akhirkan apa? Bukan dosa ini mah ketaatan. Misal dalam hal penegakan sholat 5 waktu yang sebagai sholat wajib. Dalam bahasa kami orang Pasundan ada durcong. Dur bunyi beduk, cong sholat. Ada lagi yang cong dur.
Cong sholat, dur baru sholat. Maksudnya apa? 2 kalimat dari kiai kami itu. Kalau kita yang benar, yang bagus itu dur cong. Begitu masuk waktu langsung cong sholat. Disitulah makna tegakkan sholat pada waktunya. Maksudnya di awal waktu. Afdhalus sholat fi awali waktiha. Tapi kebanyakan kita tidak sedikit, maksudnya yang congdur. Lambat sholat di akhir-akhir ke. Baru takbiratul ihram, Allahu Akbar lah masuk waktu asar. Padahal sholat itu duhur. Saking mengakhirkannya. Jadi itulah makna ma'akhortu, ya Allah ampunilah segala kelalaian ketika aku mengakhir-akhirkan waktu sholat. Maka pilih, berat memang. Apalagi bagi seorang pegawai yang terikat dengan kinerja, atasan bawahan, ada atasan, ada bawahan. Tapi kalau mengerti atasannya dimaklumi. Setengah jam atau 1/4 jam sebelum waktu sholat sudah diizinkan berhenti keluar. Ini kan ada kasus yang tidak bisa keluar untuk sholat. Kecuali sudah waktunya isoma, istirahat, sholat, makan. Kalau di tengah-tengah hari atau waktu-waktu zuhur misalnya. Berat kita pilihan. Tapi kalau yang wira swasta, mungkin yang wira usaha tidak terikat. Maka pantas ada sebuah keterangan bahwa semulia-mulia, sebaik-baik profesi itu pedagang, kata Nabi SAW. Kayak Nabi, di mana dia dagang sendiri, usaha sendiri, memanage waktu sendiri. Tetapi dalam fakta lain juga bahwa ahli neraka itu banyak dan salah satunya pedagang. Pedagang yang mana? Yang tak jujur. Cuman jangan berkilah di balik dalil yang seolah mencari pembenaran semata-mata. Cuman dalam hal ini yuk kita seleksi, kita evaluasi, kita revisi hidup kita. Memang benar kalau disiplin sholat, insya Allah menjadi orang yang baik. Kemudian wama asraftu, dikatakan asraftu secara bahasa dikatakan, diartikan apa-apa yang berlebihan dariku, dari diri kita. Maksudnya apa? Yakni segala dosa, kemaksiatan. Kalau dalam bahasa kitab ini asraftu ae wama aksartu minadz-dzunubi wal khotoya wal auzari wal asam. Jadi segala hal yang berlebihan dari kita maksudnya berupa dosa, kemaksiatan, keburukan, serta kejahatan yang banyak kita mengerjakannya. Banyak kan kita ini paham tentang dosa dan kesalahan, tapi terkadang masih kita gawekan. Kemudian wama anta antal muqaddimu antal muakhir. Kalimat antal muqaddimu antal muakhir maksudnya at-taqdim wa at-ta'khir fihi ma wa huwa tanzilul asya manaziluha. Allah, engkaulah yang mendahulukan dan engkau yang mengakhirkan. Maknanya mendahulukan dan mengakhirkan adalah menempatkan berbagai macam perkara tepat pada tempatnya, karena memang itu urusan Allah yang mana Allah Maha mengetahui. Bagaimana menempatkannya, bagaimana porsi dan proporsinya, menertibkannya, mengurutkannya, segala macam kejadian baik yang berkaitan dengan diri pribadi maupun orang banyak yang merupakan pengutamaan dari posisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha menggenggam hikmah dan dengan kebijaksanaannya. Jadi kalimat antal muqaddim wa antal muakhir adalah kalimat yang menegaskan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui mana yang lebih tepat bagi diri kita dalam mendahulukan ataupun mengakhirkan sesuatu dari diri
diri kita. Acap kali kita kan berprasangka buruk, naudzubillah min dzalik. Kenapa kita minta segitu, yang datang segini? Kenapa kita minta anu, yang datang anu? Padahal sudah dijelaskan dalam beberapa ayat, dalam beberapa keterangan hadis. Landasannya adalah husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi, bukan bisa jadi, yakini bahwa apapun yang menimpa kita mungkin saja bisa jadi menurut kita jelek, tetapi hakikatnya itulah yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kisah-kisah atau yang mengandung hikmah tentang hal itu. Kemudian yang berikutnya ada doa yang dianjurkan dibaca sebelum salam adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada orang yang latnah kita dengar baca karena menjadi imam, baca inna ala zikrika wa syukrika melok pula wa husna ibadati. Coba periksa tulisannya ini. Kalau ni pada ini itu mengandung domir ana. Sehingga kalau diganti jama jadi nahnu, wajar dibaca inna. Kalau pada kalimat wa husni itu adalah mutawasil atau bersambung dengan aladik. Kenapa dibaca husni? Karena ada ala di belakang, di depannya. Ala zikrika wa syukrika. Tidak usah, tidak boleh ditambah, diganti jadi husna ibadatik. Karena nun di situ tidak mengandung domir. Jadi bukan domir saya. Jadi dalam hal ini sekali lagi maka dalam berdoa coba lihat siakul kalam, redaksi kalimatnya. Mungkin tidak fatal, cuman alangkah indahnya kalau membaca itu sesuai dengan kaidahnya. Jadi ketika baca doa ami diumumkan Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husninya tetap baik. Wa husni ibadati. Tak perlu wa husna. Ada yang berani dengar mengubah-ubah Al-Quran lemah, mun benar ini dah. Misal Rabbi habli minas solihin. Rabbi hablana. Izinnya tuh. Tapi pinya ida. Coba kompak kalau na Robbana, kalau na hablana, depannya juga Robbana, jangan Robbi lagi. Mengutak-ngatik bacaan apalagi Al-Quran, jangan gegabah. Makanya sekali lagi, kalau aku ini Pak, Bu, lebih baik menetapkan apa yang dibacakan, apa yang termaktub di dalam Al-Quran. Biarlah. Contohnya begini, dalam Quran, Robbana atina fid dunya hasanah. Robbana itu kan domirnya nahnu banyak. Ya Tuhan kami, atina datangkan kepada kami. Padahal kita dewean berdoa. Masih Robbana, ida Robbi ati. Tadi ubah. Begitu juga ketika Robbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ada usah diubah-ubah. Meskipun kita jadi imam. Biarlah, Allah Maha tahu. Dalam sependapat, memang ada ulama yang mengubahnya. Tetapi pengubahan itu harus sesuai, harus tepat. Karena ada bisa dibohongi, bahasa Arab itu bahasa yang sensitif dengan perubahan, baik huruf maupun apalagi cuma sekedar baris. Lucu. Ada seorang imam berdoa, bertahun-tahun tak berubah sampai sekarang. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'ul khotimah. Geli dalam telingaku tuh. Dari mana paca min su'ul khotimah itu? Berarti tak ngaji dia tuh, tak basing. Maksudku, cobalah belajar dengan tepat, lihat bacaannya, bila perlu talaki. Tanya ke, benar dalam seperti ini. Jadi ilmu kita jangan ilmu telinga baik. Itu kejadian orang-orang zaman dahulu.
Nah, kembali lagi, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Boleh diubah naknya yang pertama. Nah, siapa sahabat perawi hadis ini? Perawi hadis ini adalah Mu'adz bin Jabal. Apa yang dimaksud dengan zikrik? Catatan di sini atau penjelasan di kitab ini hanya menyoroti zikrik. Allahumma inni ala zikrika. Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk selalu mengingatmu. Itu bahasa lain, bahasa terjemah lugasnya ya. Ya Allah, berikan pertolongan kepadaku untuk senantiasa bisa mengingatmu, berzikir kepadamu. Apa yang dimaksud zikir di sini? Qauluhu dzikrik yastamilu jami'a anwa'is sana hatta qiraatil Qur'an wastighali bil ilmin dini. Berzikir menyebut nama Allah dimaknai sebagai segala anwa'udz dzikri, segala macam puji, anwa'us sana'i, segala macam bunyi penghambaan, bunyi pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, hatta qiraatil Quran. Bahkan termasuk membaca Al-Qur'an. Dalam arti membaca Quran itu masuk kategori zikir juga. Makanya dulu kami di madrasah, di pesantren, ada beberapa santri yang sudah ditugaskan menjadi pengajar ngaji Quran pada sholat maghrib. Kamu, kayak kata guru-guru kami, kata kiai kami itu, kamu yang ditugaskan ngajar ngaji, setelah sholat langsung kamu tuh doa, dewean. Sudah itu kamu ke madrasah, bimbing adik-adik kelas mengaji. Lah, mana dengan zikir Pak Yai? Itu juga sama dengan zikir. Buktinya inilah penjelasannya. Jadi zikir itu merupakan termasuk jenis dari memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Bisa berupa mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan seterusnya. Termasuklah membaca Al-Qur'an. Tapi jangan dipahami zikir itu include dengan sholat. Nah, ini banyak yang salah paham. Jadi orang yang sudah sholat berjamaah tidak wajib zikir bareng. Tidak wajib. Memang benar. Karena yang namanya sholat itu muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Segala ucapan, aqwalun wa af'alun yang di awal ucapan perbuatan yang diawali dengan diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itulah sholat. Selebihnya ada yang mau zikir dewean, ada yang berjamaah, ada yang kuat, ada yang pelan, terserah. Jangan sampai meyakini tanpa zikir tidak sah sholat. Maksudnya setelah salam. Bahkan ada yang mengatakan berdoa itu bukan setelah salam. Berdoa yang benar itu sebelum salam. Ini yang kita bahas. Karena ada hadis yang mengatakan doa itu fiduburi di akhir sholat. Maksud di akhir sholat itu bukan setelah sholat kemudian zikir kemudian doa. Bukan menurut hadis itu. Tetapi qabla salam ba'da tasyahud. Setelah tasyahud sebelum salam. Jadi dalam hal ini si Anu udah galak zikir. Kalaupun duduk dia udah melo baca, biarlah. Yang salah itu melo berjamaah sholat, tapi tidak berbuat apa-apa. Ada tuh dari mulai awal. Allah. Kemana barnya? Ada apa banyak itu? Lah sudah ku tegur, lah sudah ku ingatkan di majelis taklim. Masih bekan oleh terbiasa. Allah. Ku tunggu barunya dah kate. Padahal rukun wajib pertama itu takbiratul ihram. Dikatakan takbir ada dua kata dalam kalimat takbir. Allahu Akbar. Allah baik bukan takbiratul ihram. Nah, hal yang kecil.
Makanya ada kuda aca sholat maluan ke masjid, bohong. Sholat itu paling gampang belajar. Uji bahasa orang pulau itu keperinya. Keperinya, kalau kita galak sholat itu rajin belum tahu apa-apa, gampang praktek sholat itu tiru be imam. Meloi imam. Apa belajar cuman ucap ke Allahu Akbar dan ucap ke salam. Selebihnya diam kan tak dengar orang tuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa nggak ada? Dua macam itu belajar. Lama-lama baca. Terus ke Fatihah. Kan itu. Ini ida lah belajar minima itu takbar tadi tak gati. Jadi dalam hal ini hadirin rahimakumullah, yang termasuk zikir bukan hanya tasbih, takbir, tahlil dan seterusnya, tapi termasuk membaca Al-Qur'an, kemudian apa tadi? Wastighalu bil ilmi dini, menyibukkan diri dengan majelis taklim keagamaan. Nah, kayak ini termasuk zikir. Oleh sebab itu, ketika seseorang dinyatakan beriman, maka dahulukan zikir, insya Allah syukurnya melo. Jangan syukur baik. Orang yang syukur baik tapi tidak biasanya belum tentu zikir, tapi orang zikir insya Allah dia bersyukur, minimal bersyukur dengan apa? Dengan lisan. Kalau syukur itu kan 3 macam ya. Pertama bil qalbi, 2 bil lisani, 3 bil a'mali atau bil arkan. Makanya dalam hal ini Allah menyatakan, menjelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Kalau melihat kalimat ini ahli tafsir mengatakan, lihat tuh, ditulisnya juga fadhkuruni, zikir dulu. Maka ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, adzkurkum, niscaya aku ingat kepadamu. Baru washkuruli, bersyukurlah kamu kepadaku, wala takfurun, dan jangan ingkar. Jadi sekali lagi kesimpulan dari ayat ini menurut pensarah atau penjelas kitab ini adalah, jika kita berzikir, rajin berzikir, berarti kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita bersyukur saja belum tentu dia berzikir. Oleh sebab itu, dalam keadaan bagaimanapun kita harus ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, wa husni ibadatik. Perbaikilah ibadahku ya Allah, memohon kepadamu, tolonglah aku, Allahumma inni ya Allah, Allahumma inni, sambungannya kan macam itu. Pengertiannya, ya Allah, tolonglah aku, husni ibadatik, untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Jadi dalam hal ini, ibadah dibatasi dengan kata baik. Kunci diterimanya ibadah atau penghambaan seseorang itu baik. Karena memang Allah tidak pernah menyatakan di dalam Quran mencintai orang yang sholat. Allah tidak pernah menyatakan dalam Quran Allah mencintai yang zakat, mencintai yang haji. Nah, tapi apa yang Allah katakan? Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Muhsin itu asal kata dari Hasan. Nah, Mang Hasan mun tak baik, berhentilah nama Hasan. Jadi min husni bahwa husni ibadatik, minta supaya senantiasa diperbaiki. Kemudian hadirin rahimakumullah, pada doa berikutnya hampir sama dengan doa sebelumnya yang minggu sebelumnya, diantaranya mengenai doa memohon untuk perlindungan dari azab kubur dan fitnah dajjal. Sebagai penutup, penguat daripada keyakinan kita mengenai dajjal ini, ada sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dalam hal ini dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innahu lam takun fitnatun fil ardi,
Sesungguhnya tiada fitnah atau ujian yang paling besar di muka bumi. Mundu daro Allahu am a'zam min fitnatid dajjal. Melebihi fitnah dajjal. Jadi dengan bahasa lain menurut hadis ini bahwa dajjal merupakan ujian atau fitnah terbesar bagi siapapun yang ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu mintalah senantiasa perlindungan kepada Allah dari kejahatan, fitnah, dajjal laknatullah alaih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan kemampuan kepada kita untuk terus meningkatkan kebaikan. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Demikian pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Khudma sofa wa da'ma kadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.